Teman-teman sekalian, persaingan sengit di pemilu Presiden Amerika Serikat antara Donald Trump sebagai petahana dari Partai Republik dan penantangnya Joe Biden dari Partai Demokrat pada akhirnya berakhir dengan kemenangan di pihak penantang Joe Biden. Hal ini misalnya telah diketahui dari Decision Days HQ bahwa Biden telah memperoleh 273 suara electoral vote. Ini artinya Biden telah melewati angka minimal yaitu 270. Bahkan diduga menurut Associated Press perolehan Biden itu mencapai 284. Nah, dengan demikian meskipun belum ada pengumuman resmi, tetapi sudah hampir pasti bahwa Biden telah menjadi pemenangnya. Pertanyaannya adalah kira-kira faktor kunci apa yang menjadi pemenang dari Biden tersebut? Teman-teman sekalian, tentu ada banyak faktor ya yang membuat Biden bisa mengungguli Donald Trump sebagai petahana. Tetapi saya ingin mengungkapkan di sini dari sisi faktor kuncinya, yaitu dari pemilih warga negara Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dalam konteks ini yang menjadi kuncinya adalah kemenangan Biden di negara bagian yang disebut dengan swing state. Nah, di video kemarin saya telah menjelaskan tentang swing state dan dua kategorinya yaitu Rust Belt dan Sun Belt. Nah, bagi yang belum menonton silakan bisa ditonton ya videonya tentang tiga istilah itu yang sangat penting untuk memahami kategori pemilih di pemilu Presiden Amerika Serikat. Dan di berbagai berita disebutkan bahwa salah satu faktor kunci kemenangan Biden terhadap Demokrat adalah di swing state tersebut, terutama di Rust Belt. Nah, Rust Belt adalah kawasan industrial, jadi negara bagian yang menjadi kawasan industrial, di mana di situ banyak para pekerja non-universitas atau istilahnya para pekerja berkerah biru. Nah, istilah untuk menunjukkan mereka-mereka yang menjadi pekerja tetapi bukan lulusan universitas. Ya. Nah, di Rust Belt tersebut ada 3 negara bagian yang dimenangkan oleh Biden, yaitu di Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania. Nah, 3 negara bagian tersebut sebetulnya dari dulu ini sering menjadi basis electoral vote-nya Partai Demokrat bertahun-tahun. Akan tetapi, waktu pemilu 2016, Hillary ternyata tidak bisa memenangkan sehingga dia dikalahkan oleh Trump dengan suara yang cukup besar. Ya. Ini artinya bahwa sesuai dengan kategori swing state, ya, di mana para pemilihnya bisa mengubah pilihannya tergantung bagaimana mereka menilai kebijakan dari calon presiden tersebut. Jadi sesuai dengan karakter dari swing mengambang, ya mereka bisa menentukan pilihan kepada siapa saja. Ini yang membedakan dengan pemilih-pemilih tradisional atau pemilih-pemilih yang sudah punya basis ideologisnya, yang sulit digeser. Kalau Demokrat tetap ke Demokrat, Republik tetap ke Republik. Nah, di swing state inilah yang menjadi battlefield daripada calon-calon presiden Amerika. Dan kali ini Biden berhasil mengembalikan suara di 3 negara bagian di Rust Belt tersebut ke pangkuan Demokrat. Jadi ini keberhasilan yang luar biasa. Jadi para pekerja yang berkerah biru itu pada akhirnya kembali ke pangkuan Demokrat dan memilih Biden. Nah, memang ada hal yang
disayangkan ya di Sun Belt, di kawasan yang dipenuhi misalnya kaum Hispanik dan kulit berwarna, Biden tidak cukup berhasil, meskipun ada juga ya di salah satu negara bagian yang berhasil, tapi sebenarnya di situ diharapkan Biden bisa berhasil ya, karena warga keturunan misalnya dari Hispanik dan berwarna itu sebetulnya diharapkan akan memilih Biden, tapi ternyata masih didominasi pemilih Trump. Namun terlepas daripada itu, kemenangan Biden jelas disumbang besar oleh warga negara di 3 negara bagian tersebut yang merupakan kategori Rust Belt dari swing state atau negara bagian yang mengambang. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap optimis.